Mesra. Dianra dan David duduk di dalam kamar di dekat balkon. Tangan Dianra meraba luka bekas operasi di tubuh kekar suaminya yang sedang bertelanjang dada. "Apa ini masih sakit?" tanya Dianra. "Tidak lagi sayang, lukanya sudah sembuh," jawab David. Beberapa saat lalu, Dianra menangis terseduh-seduh saat mendengar penjelasan suaminya tentang bagaimana dia mendapatkan semua luka-luka itu. David menceritakan yang sejujurnya pada Dianra, tak ingin menutupi apapun dari istrinya. Dia menceritakan semua detail penyerangan itu dan bagaimana nasib Brandon, Besara, dan Helen saat ini. Meski sempat panik, David menenangkan istrinya dengan mudah, sehingga Dianra tidak terlalu memikirkan semua kejadian itu, bahkan kejadian tak terduga di rumah sakit yang hampir saja merenggut nyawa David. "Jangan sakit, aku tak suka kalau kau sakit. Aku bisa tahu kalau kau mengalami hal bahaya," ucap Dianra sambil meletakkan kepalanya di dadang bida suaminya, tempat paling nyaman bagi ibu hamil itu. "Ini kejadian tak terduga sayang, maafkan aku tak memberitahumu sebelumnya. Aku tak mau kau stres. Belum kuberitahu saja kau sudah malas makan. Apalagi kuberitahu. Aku takut kalian berdua dalam bahaya," ucap David sambil membelai rambut istrinya. "Dari mana kau tahu aku malas makan, tanya Dianra. "Aku selalu mengawasimu sayang. Aku tak melewatkan sehari pun tanpa tahu keadaanmu bagaimana," ucap David. Dianra menatap wajah suaminya. "Tuh." Dianra menyentil kening suaminya dengan wajah kesal. "Kau tahu kan kalau aku menderita? Kenapa tidak bilang apa-apa padaku?" "Hais, aku menangisimu tiap malam," ketus Dianra. "Ya maaf sayang, kan sudah kujelaskan. Sini kupeluk dulu, rasanya aku masih merindukanmu," ucap David memeluk Dianra dengan erat. "Bagaimana dengan obatmu sayang?" tanya Dianra yang mengubah panggilannya pada David. "Tunggu, kamu manggilku apa, tanya David sambil menatap Dianra. "Sayang, suamiku, baby, my husband, sayangku, hehe," ucap Dianra sambil tertawa dengan semburat merah mewarnai pipinya yang cantik. "Kau nakal ya sayang, tapi aku suka, haha. Lalu kau mau memanggilku dengan panggilan apa, Jangan kakak, aku seperti kakakmu," ucap David. "Baby, sayang, honey, pilih yang mana kau suka," ucap Dianra. "Sayang, panggil sayang saja, aku menyukainya," ucap David sambil memainkan rambut panjang istrinya. Baiklah ayang David," goda Dianra. David tertawa terbahak-bahak mendengar panggilan Dianra pada dirinya. Rasanya geli walaupun menyenangkan mendengar itu. "Kamu nakal ya sayang," ucap David sambil menggelitik istrinya. Ampun, jangan digelitik sayang, ini geli sekali, Dianra tertawa terbahak-bahak dalam dekapan suaminya. Mesra sekali mereka membuat para jomblo iri dengan kemesraan mereka berdua. "Kalau begitu bagaimana dengan obatmu sayang?" tanya Dianra. Iya, ini waktunya makan obat, tapi harus makan pagi dulu. Kita makan ya baby, kamu dan baby perlu makan, ayo," ucap David sambil bangkit berdiri. "Pakai bajumu," ucap Dianra sambil memberikan sebuah kaos yang sudah dia disiapkan di atas meja. "Terima kasih baby, hehe," ucap David. Dianra tersenyum tetapi tiba-tiba hidungnya menangkap bau sesuatu yang sangat diinginkannya sejak semalam, harum buah mangga muda yang menggugah seleranya. Dianra perlahan mendekati kresek hitam yang terletak di atas meja dekat pintu kamar mereka. Dia membuka plastik berisi buah itu. Mata Dianra berbinar-binar saat melihat buah itu di sana. Air liurnya bahkan sampai menetes melihat buah segar itu di dalam kantong plastik. "Yang, ini aku mau ini," teriak Dianra sambil mengangkat buah mangga yang cukup banyak itu dengan wajah berbinar-binar. "Mangga? Aku juga mau, aku bawa sebelum pulang semalam. Kamu ngidam yang?" tanya David yang dijawab anggukan kepala oleh Dianra. "Pengen, please," ucapnya dengan mata berbinar-binar menatap buah itu. "Setelah sarapan pagi ya sayang, dan kamu makan vitamin dulu. Ayo kita ke bawah, ini sudah jam 9 pagi, ucap David. "Tapi pengen ini," ucap Dianra lagi penuh harap. Dia sudah menenggak salivanya berkali-kali, benar-benar ingin memakan buah yang kelihatannya sangat asam itu. "Makan pagi dulu sayang, oke? Nanti aku buatkan bumbu untuk mangganya. Semalam diajarin sama nenek-nenek yang jual," ucap David. "Ada resep bumbu ya? Baiklah, ayo cepat makan pagi,"
Obatmu di mana yang dibawa juga? Aku juga bawa vitamin dan obat mualku, ucap Diandra sambil meraih kotak obatnya. David mengambil obatnya yang sudah diresepkan oleh Outnell. Dia masih harus mengkonsumsi obat dan beberapa vitamin agar kondisinya benar-benar pulih. Ini, ucap David sambil mengangkat kapsul obat yang sudah diresep sesuai jadwal makan obat David. Buset, banyak banget yang. Itu obat atau biji tanaman? Kok segitu banyak? Aku aja cuma 2 macam, ucap Diandra sambil menunjukkan obat dalam kapsul obat miliknya. Kan aku sakit sayang, kalau kamu hamil bukan sakit, ucap David seraya menepuk pucuk kepala istrinya. Kenapa juga kamu harus makan obat? Cepat sembuh ya, jangan buat suamiku sakit, ucap Diandra sambil mengusap perut suaminya. Ayo makan, seru Diandra dengan penuh semangat. Wajahnya tak lagi putrat, dia berseri-seri tak ada drama mual dan muntah yang dialami ibu hamil itu pagi ini, sebab suaminya sudah ada di sampingnya. Keduanya turun dari lantai 2 dengan Diandra menempel di lengan David dengan begitu manja. Tak sekalipun dia lepaskan tangan suaminya. Semua orang sudah berangkat bekerja dan melakukan kesibukan mereka masing-masing. Hanya mertua Diandra dan Nyonya Alena yang ada di ruangan santai sedang berbincang-bincang. Kalian sudah bangun? Kenapa lama sekali? Apa kamu membuat menantuku menangis lagi, anak tengil? Tanya Aiden dengan nada sarkas sambil menatap David dengan tajam. Aku membuatnya menikmati surga dunia, papi, celutuk David yang gesreknya mulai kumat. Pak, kau ini kenapa bilang begitu sih? Putus Diandra yang sudah malu di hadapan mama dan kedua mertuanya. Jangan terlalu lelah, nak. Kau juga baru sembuh. Nanti kalau terlalu bersemangat menjelajahinya, bisa-bisa lukamu terbuka. Ucap Mami Mika yang tak kalah gesrek dengan suami dan anaknya. Nyonya Alena sampai geleng-geleng kepala dengan topik pembicaraan mereka. Memang keluarga aneh yang menyenangkan. Tenang saja Mami, Papi, Mama Alena. Aku ahli membuatnya terbuai dengan sentuhan-sentuhan. Sakit sayang, kenapa dicubit? David meringis kesakitan saat mendapat cubitan dari istrinya. Aiden, Mika, dan Alena tergelak melihat kelakuan mereka berdua yang sangat menggemaskan. Benar-benar menghibur pagi mereka di usia mereka yang tak lagi muda. Sudah, jangan menggoda istrimu terus, nak. Lihat wajahnya sudah semerah tomat. Sana makan pagilah, ucap Nyonya Alena yang merasa bahagia melihat putrinya akhirnya bisa mendapatkan kembali semangatnya setelah David kembali. Kalau begitu kami makan dulu ya, Mami, Papi, dan Mama, ucap David sambil merangkul istrinya dengan mesra. Mereka semua tersenyum melihat Diandra dan David kembali bersatu. Setidaknya David sudah dalam keadaan baik-baik saja saat ini. Kuharap mereka terus hidup bahagia, ucap Alena. Aku juga begitu, Alena. Diandra dan David harus hidup bahagia. Aku tak sabar menunggu kelahiran cucu pertama di rumah ini. Dan tak aku sangka kalau kita yang akan memiliki cucu terlebih dahulu, ucap Mika. Ya, aku juga tak menyangka. Anak-anak di rumah ini betah menjomblo semua, ucap Aiden. Tapi yakinlah sayang, kalau sebentar lagi kita akan mendengar berita mereka akan menikah seperti kita dulu. Ucap Mika mengingat kenangan masa lalu mereka. Sepertinya anak-anakku juga akan segera menikah, ucap Nyonya Alena. Bisa saja, ucap Mika dan Aiden.